Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat datang di pertemuan perdana kita di pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Di tema 1 ini kita akan mulai hari ini, namun sebelumnya insya Allah Ustadz akan sampaikan beberapa hal tentang kontrak pembelajaran kita hari ini. Dan kontrak ini dipakai untuk pelajaran IPS sampai seterusnya. Kontrak belajar hari ini sampai seterusnya adalah yang pertama. Yang pertama adalah menghargai ilmu. Yang kedua, bersikap tertib dan disiplin. Yang ketiga, mengerjakan soal maupun tugas dari Ustadz dengan baik dan tepat waktu. Paham? Baik, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Pelajaran hari ini Ustadz sajikan dalam sebuah video. Silakan disimak dan diperhatikan dengan baik. Semoga bermanfaat. Silakan disimak. Baik, kali ini kita masuk ke tema 1 IPS. Tema 1 IPS dalam judul besarnya di buku tematik, judulnya adalah Selamatkan Makhluk Hidup. Itu judul besarnya di buku tematik. Tapi kali ini kita akan lebih khusus belajar tentang bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara dan juga kehidupan sosial budaya serta ekonomi masyarakatnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, pertama-tama Ustadz mau tanya dulu. Kita tentunya sering mendengar kata geografis. Tapi apakah arti geografis itu? Ada yang tahu? Ya, geografis berasal dari bahasa Yunani. Geografis terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kata geo. Apa artinya geo? Geo artinya adalah bumi. Bumi kita. Kata yang kedua adalah grapos, yang berarti gambaran, atau bisa disebut juga dengan deskripsi. Deskripsi tentang apa? Tentunya deskripsi tentang permukaan bumi secara fisik dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Bisa juga hal ini berhubungan dengan pemetaan wilayah di muka bumi. Jadi geografis ini berhubungan dengan bagaimana gambaran bumi maupun permukaan bumi secara keruan fisik dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Bagaimana? Sudah paham tentang istilah geografis? Jika sudah, kita akan segera masuk. Ustadz mulai dengan 1 buah gambar peta. Ada yang tahu? Ini wilayah peta apa? Ya, tentunya peta Asia Tenggara ya. Yang warnanya kuning ini adalah peta Asia Tenggara. Asia Tenggara dikelilingi oleh laut ya, yang warna biru itu. Dan di atasnya itu ada daratan-daratan negara-negara benua Asia. Lebih lengkapnya kita lihat gambar berikut. Nah, di sini gambarnya lebih jelas ya. Asia Tenggara terbagi dalam 2 wilayah secara geografisnya. Wilayah pertama adalah gugusan kepulauan. Wilayah yang kedua adalah Semenanjung Malaya, atau disebut dengan negara-negara Indochina. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu gugusan kepulauan. Mana saja negara yang termasuk wilayah gugusan kepulauan di Asia Tenggara? Yang pertama jelas negara kita, Indonesia. Yang kedua tetangga kita, Malaysia. Ini yang berada di timur, berarti Malaysia bagian timur, yaitu terletak di Pulau Borneo atau Kalimantan. Terus ada Malaysia bagian barat, yaitu di utaranya Pulau Sumatera. Ya. Jadi gugusan kepulauan yang pertama adalah negara Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga ada negara Brunei Darussalam ini ya. Yang keempat ada negara Singapura. Singapura negaranya sangat kecil wilayahnya ya, bahkan ini yang terkecil di Asia Tenggara. Yang kelima ada negara Filipina. Ya. Jadi negara-negara ini yang kelima ini tergabung dalam wilayah Asia Tenggara, yaitu bagian gugusan kepulauan. Yang kedua,
ada wilayah bagian yang namanya adalah Semenanjung Malaya. Apa saja yang ada di dalam Semenanjung Malaya? Semenanjung Malaya terdiri dari negara yang Ustadz tunjuk ini, ya. Yang Ustadz lingkari ini termasuk wilayah Semenanjung Malaya di Asia Tenggara. Apa saja negaranya? Mari kita lihat. Yang pertama ada Thailand ini ya, yang warna kuning. Yang kedua sebelahnya lagi ada Kamboja. Sebelahnya lagi ada Vietnam. Kemudian yang ada agak di tengah ada Laos ini ya. Laos tidak punya garis pantai. Kemudian terakhir adalah negara Myanmar. Ya, sambil dilihat ya, nama negaranya dan juga benderanya. Itu sedikit tentang wilayah Asia Tenggara. Berikutnya, selain tadi dibagi menjadi dua wilayah, Asia Tenggara juga diapit oleh dua buah samudra dan dua buah benua. Ya, secara geografis, Asia Tenggara diapit oleh dua buah samudra dan juga dua buah benua. Apa saja? Yang pertama kita lihat di sebelah baratnya ada samudra yang bernama Samudra Hindia. Ya. Ada lagi? Ada. Yang berikutnya adalah di Laut Andaman. Jadi sebelah barat Asia Tenggara itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga Laut Andaman. Sementara di sebelah timurnya ini ada samudra yang sangat luas di dunia, yaitu Samudra Pasifik. Apalagi di sebelah timur Asia Tenggara itu berbatasan dengan negara Papua Nugini. Ingat, Papua Nugini bukan termasuk Indonesia ya. Kalau Indonesia itu yang punya kita, ini namanya Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ya, kita ulangi sedikit ya. Yang barat Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman. Sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ada apa di sebelah utara dari Asia Tenggara ini? Utara Asia Tenggara ada daratan Cina, ya, dan juga ada daratan India di sebelah sini. Tapi ini lebih ke daratan Cina ya. Sebelah utara Asia Tenggara itu ada daratan Cina. Berikutnya di bagian selatan terdapat daratan yang luas juga. Ini ada benua, ini tapi nggak kelihatan di sini ya. Tapi di sebelah selatan ini ada benua yang luas, yaitu benua Australia. Selain itu, iklim di Asia Tenggara adalah tropis, di mana curah hujannya tinggi dan juga cenderung panas. Ya, makanya Indonesia juga termasuk negara tropis, makanya suhunya cenderung panas, namun punya curah hujan yang tinggi. Berikutnya, Asia Tenggara juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Negara kita, negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Selain itu, Asia Tenggara juga dilalui oleh deretan pegunungan Pasifik dan deretan pegunungan Mediterania. Nah, deretan pegunungan ini biasanya adalah pegunungan yang aktif, atau biasa disebut dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kita lihat ya, Sirkum Pasifik itu mana saja? Yang pertama, Sirkum Pasifik, ya, namanya juga ada Pasifiknya ya. Berarti kata kuncinya di dekat Laut Pasifik. Mana saja? Kalau di Asia Tenggara, Sirkum Pasifik itu melalui negara Filipina, ya, masuk ke selatan, ke Kepulauan Maluku di Indonesia, sampai ke Papua. Itu Sirkum Pasifik ya. Jadi dari Filipina masuk ke Maluku sampai ke Papua. Dan yang satunya Sirkum Mediterania dari Asia ya, masuk ke negara Myanmar sini. Ya. Berjalan ke selatan atau melalui berderet ke selatan, kemudian menuju Thailand, Malaysia, masuk ke Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Ya. Jadi, Sirkum Mediterania itu ini dari Myanmar, Thailand, Malaysia, Sumatera, Jawa,
Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Itu sirkum Mediterania. Bisa dipahami ya? Dengan keadaan geografis tadi, bagaimana keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di negara-negara Asia Tenggara? Mari kita lihat satu persatu. Kali ini kita akan melihat negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan juga Filipina. Perhatikan ya. Kita masuk ke negara yang pertama, yaitu negara kita, Indonesia yang tercinta. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar. Lautnya luas ya. Hasil lautnya juga melimpah. Oleh karena itu, ini sangat mempengaruhi perekonomian penduduk di Indonesia. Ya, terutama yang dekat pantai ini, pasti banyak nelayannya. Mereka bergantung pada hasil laut. Ya, kita juga mengekspor beberapa ikan ke luar negeri, sehingga hal ini mempengaruhi perekonomian Indonesia. Yang kedua, masyarakat banyak berprofesi sebagai petani, ya, karena tanah kita yang subur. Tanah kita berupa kepulauan, banyak daratannya, banyak dataran tinggi sampai dataran rendah, ya, dan juga banyak tanah yang subur, sehingga sangat cocok untuk wilayah pertanian. Di Indonesia juga mengalir sangat banyak sungai. Nah, yang terkenal itu di Kalimantan ya. Kalian tahu namanya sungai apa? Sungai Kapuas. Ya. Kalau di Jawa ada Bengawan Solo dan sebagainya. Dari sisi masyarakatnya, suku bangsa kita juga sangat beragam ya. Kita lihat saja di Jawa sudah banyak ya. Kalau di Jawa ada suku Jawa, Sunda, ya, ada Betawi dan sebagainya. Negara kedua adalah Brunei Darussalam. Ya, amati benderanya ya. Bendera Brunei ini seperti ini. Di Brunei itu, ya, tanahnya banyak rawa, terutama di bagian barat. Sehingga Brunei ini nggak cocok untuk pertanian. Namun Brunei punya gas alam yang menopang perekonomiannya, ya. Sehingga Brunei juga negaranya kaya. Walaupun ini adalah negara yang termasuk negara yang kecil wilayahnya ya, berada di Pulau Borneo atau Kalimantan ya, itu di dekatnya Malaysia. Dan dari sisi masyarakatnya, masyarakat Brunei etnisnya sebagian besar adalah Melayu. Yang berikutnya, negara Singapura. Dan ini ciri khasnya adalah, pernah lihat ya, patung singa yang menyemburkan air seperti ini, biasa disebut dengan patung Mary Lion. Negara Singapura ini negara yang terkecil di Asia Tenggara. Kenapa? Karena luasnya hanya 660 km persegi. Ya. Negara ini terletak di Malaysia bagian barat, ya, paling ujung. Dipisahkan oleh sedikit perairannya, nggak terlalu luas perairannya. Walaupun kecil, negara ini ternyata menjadi transit ramai di Asia. Ya, selain itu negara ini perdagangan juga maju, sehingga negara ini termasuk negara yang cukup maju di wilayah Asia Tenggara. Dari segi masyarakatnya, kebanyakan adalah imigran, ya, dari Tiongkok atau Cina, Melayu, dan juga India. Berikutnya adalah negara tetangga kita, ya, Malaysia. Malaysia terbagi dua wilayah. Yang pertama bagian barat, yaitu yang di utaranya Pulau Sumatera, yang kedua bagian timur, ya, yaitu yang di utaranya Provinsi Kalimantan. Baik masyarakatnya banyak etnis Melayunya, Cinanya banyak, Indianya juga banyak. Ternyata Malaysia ini adalah penghasil biji timah yang terbesar di dunia. Ya, ini sangat penting bagi perekonomian mereka. Yang berikutnya ada negara Filipina, nih ya. Mungkin kalian akan jarang melihat benderanya ya. Jadi tolong dicermati bagaimana bentuk benderanya. Ini bendera Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan seperti Indonesia, namun masih kalah luasnya ya. Pulaunya yang utama adalah Luzon dan Mindanao. Ya, ada dua pulau yang terbesar di Filipina, yaitu Luzon dan Mindanao. Suku bangsanya itu banyak suku bangsa Tagalog, di samping bangsa yang lain juga ada, suku bangsa yang lain juga banyak.
Namun logat yang terkenal di sana itu dari suku bangsa Tagalog, itu disebut logat Tagalog. Warganya juga banyak yang keturunan Eropa, terutama yang berasal dari Spanyol. Dari segi perekonomiannya, mereka bisa mengekspor gula, kopra, dan juga kayu nanas. Begitu? Bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham? Semoga sudah paham ya, dan bisa dipahami materinya. Kesimpulannya, Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Kondisi masyarakatnya juga beragam dari segi sosial budaya serta ekonominya. Kalau masih belum paham, kalian bisa melihat buku kalian masing-masing untuk lebih mendalaminya. Selamat belajar ya. Semoga bermanfaat. Minggu depan, jangan lupa bersiap-siap. Kita akan lanjut ke negara-negara berikutnya di Asia Tenggara. Ya, yang terakhir pesan dari Ustadz, bersyukurlah dan belajarlah dengan ikhlas dan penuh gembira, karena di luar sana masih ada yang belum bisa menikmati fasilitas semudah kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.